Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Semoga hari ini kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus dimudahkan dalam melaksanakan amal soleh dimanapun antum berada, sesibuk apapun kondisi antum, tetap Allah berikan kemudahan untuk beramal soleh. Melanjutkan permasalahan pertanyaan 2 hari yang lalu seputar gangguan jin dan juga talbis iblis atau tipu muslihat iblis. Seorang ustadz bercerita ketika beliau tabayun kepada seorang kiai yang bercerita tentang didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Ustadz itu bercerita bahwa ada seorang kiai punya pondok pesantren, tentunya punya santri. Dia ahli ibadah, masya Allah ahli ibadah. Ya, dan jangan lupa ikhwati iman, kalau Allah menyebutkan bahwa iblis la'natullah alaih adalah aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata, maka jin dan iblis pun juga syaitan akan mengatakan kalimat yang sama kepada ahli ibadah, bahwa ahli ibadah adalah musuhnya yang sangat nyata. Gitu ya, wal'iyadzubillah. Kemudian kiai itu berkata, pada suatu malam sehabis melaksanakan sholat tahajud, tiba-tiba didatangi sesosok makhluk yang bersimpu di hadapannya duduk di sejadah. Lalu kemudian makhluk itu mengucapkan salam kepada sang kiai, assalamualaikum, dan makhluk itu memperkenalkan diri bahwa katanya, saya adalah malaikat Jibril yang langsung diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada anda, kan anda adalah ahli ibadah. Kemudian dia dikatakan bahwa Rasulullah SAW juga membawakan salam untuknya, dan Jibril itu membawa mushaf yang katanya Al-Quran itu langsung dia terima ya dari Allah Azza wa Jal untuk Pak Kiai. Lalu kemudian ikhwatu iman, Jibril itu menawarkan kepada Pak Kiai, maukah anda aku ajarkan, aku bantu supaya bisa menghafal Al-Quran dengan cepat tanpa bersusah payah untuk menghafal? Tentunya kata si Kiai, ya mau. Lalu kemudian ditiuplah ubun-ubun Kiai itu sebanyak 3 kali. Kemudian tidak begitu lama, kurang dari 7 hari, maka Kiai itu bisa hafal Al-Quran dengan baik. Ajib, ajib. Lalu kemudian Kiai itu juga mengajarkan kepada murid-muridnya dengan cara ijazah seperti tadi. Santrinya ditiup ubun-ubunnya sebanyak 3 kali, kemudian tidak berapa lama santri tersebut hafal Al-Quran dengan baik. Kemudian Ustadz Hafizahullah Ta'ala yang tabayun kepada Kiai, dia bertanya, Pak Kiai izin, apakah Pak Kiai sadar pada saat itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dia minta izin untuk membacakan ayat-ayat ruqyah. Qaddarullah wa masya'fa ala ikhwatu iman. Kiai tersebut muntah-muntah, padahal yang dibaca ayat ruqyah dan Kiai hafal Quran, karena ditiup tadi oleh Jibril alaihissalam. Dan kemudian Ustaz Hafizullah Ta'ala meminta beberapa santrinya untuk bisa atau minta izin kepada santrinya untuk meruqyah. Didatangkanlah beberapa santri dan diruqyah. Ternyata yang terjadi sama, santri tersebut muntah-muntah, dan ustadz tersebut minta kepada santri yang diruqyah tadi, kondisinya setelah sesembuh dari muntah-muntah, untuk membacakan beberapa ayat dari surah Al-Quranul Karim.
Qadarullah wa ma syaa fa'ala, tidak satu ayat pun ya yang bisa diingat oleh santri tersebut. Lupa semua, hilang semua. Ikhwatu iman, kalau sudah seperti itu jawabannya, maka tidak diragukan lagi bahwa yang menjelma itu bukan Jibril alaihissalam, bukan. Tapi itu talbis iblis, jin yang diutus ya untuk menyerupai, untuk mengatakan bahwa dia Jibril alaihissalam, menyesatkan manusia. Jadi hati-hatilah, waspadalah dengan tipu daya iblis. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika permulaan Al-Quranul Karim turun, dikenal beberapa sahabat, 7 sahabat, ya 7 sahabat Nabi yang populer dan memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa pada saat itu. Karena metode Nabi, ketika turun wahyu, langsung Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk menghafal dan mencatatnya dengan ala kadarnya. Maksudnya ditulis di pelapa kurma dan lain sebagainya. Tetapi yang luar biasanya, mereka menghafal atau hafal dengan baik. Di antaranya adalah Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Abu Darda, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang terakhir ada Abu Musa al-Ash'ari. Bahkan Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan anugerah yang luar biasa, dan Nabi sering memuji Abu Musa al-Ash'ari karena memiliki shawt yang jayyid, suara yang bagus. Tetapi yang menariknya ikhwatu iman, para sahabat Nabi yang 7 tadi, ya, para penghafal Quran dan juga hafal hadis, mereka bersusah payah juga untuk bisa hafal Al-Quran, dihafal, dicatat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang instan seperti mimpi Pak Kiai tadi. Jadi kalau instan seperti mimpi Pak Kiai tadi, jelas itu adalah talbis iblis, tipu daya iblis. Jin bisa menjelma seperti itu untuk menyesatkan manusia. Wal'iyadzubillah. Ingat surah Al-A'raf ayat yang ke-14. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis laknatullah alaih akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Untuk apa? La ughwiyannahum ajma'in, untuk menyesatkan manusia. Sehingga kata Allah Azza wa Jal, hanya sedikit sekali akan dijumpai manusia yang syukur kepada Allah. Yakni maknanya adalah kebanyakan kufur kepada Allah Azza wa Jal. Dan jin mengambil bagian supaya manusia itu banyak yang kufur. Syaitan mengambil bagian supaya manusia itu banyak yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Sistematis. Dan jin itu sangat sabar untuk bisa menjerumuskan manusia, sangat sabar cari cara untuk bisa menggelincirkan manusia. Sistematis. Ya, jadi kalau antum yang belajar Al-Quran untuk menghafal, ya, kemudian dapat ijazah instan seperti, hati-hati. Apalagi dapat berita-berita yang memang mimpi bertemu dengan malaikat Jibril dan lain sebagainya. Itu mungkin sah-sah saja. Tapi pertanyaannya seperti apa? Dalam bentuk apa? Ketika para sahabat Nabi dulu, Umar ibn Khattab pernah bertemu dengan Jibril alaihissalam ketika bermajlis bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masyhur disebut dengan hadis Jibril. Ketika Jibril minta diajarkan tentang 3 perkara, Islam, iman, dan juga ihsan. Tetapi Jibril bukan dalam bentuk aslinya. Ya, Jibril bukan dalam bentuk aslinya. Tapi kalau orang itu berkata, didatangi Jibril dengan bentuk asli seperti apa? Ini fitnah. Ini syubhat yang luar biasa. Apalagi sekarang ada lagi yang lagi viral.
mimpi berjumpa dengan Allah, na'udzubillah. Dan seperti apa? Dalam bentuk seperti apa? Nabi Musa alaihissalam pun tidak bisa dalam bentuk yang zatnya seperti apa. Ini berbahaya. Jadi jika hal-hal itu antum dapatkan dari guru antum, ya, khususnya anak-anak, adik-adik yang sedang menghafal Quran, hati-hati karena jin, iblis itu sangat sistematis. Anak kasih contoh misalnya. Ada seseorang ahli ibadah, orang soleh, safar, qadarullah wa masya'afa'ala, di perjalanan tertabrak mobil, meninggal dunia. Meninggalnya hari Jumat lagi. Masya Allah. Padahal jelas hadisnya, barang siapa yang meninggal hari Jum'ah atau malam Jum'ah untuk orang soleh, maka dia termasuk apa? Tanda husnul khatimah. Tapi ini di masyarakat awam, bahkan jahiliyah dulu, kalau ada yang meninggal ketabrak mobil apalagi hari Jumat, maka katanya pasti ya orang tersebut menjadi hantu atau gentayangan. Wal'iyadzubillah. Ya, orang soleh malah dikatakan gentayangan. Tidak. Ya, justru husnul khatimah. Kalau sebaliknya, oh ini kan gak soleh, gentayangan. Tidak juga. Karena yang meninggal dunia baik di kamar, di kasur, di jalan, ketabrak dan lain sebagainya, tidak ada yang namanya orang meninggal gentayangan. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Masya Allah. Ketika datang kepada salah satu di antara kalian, salah seorang di antara kalian, al-mautu, kematian. Qala rabbi irji'un, mereka berkata, ya Rabb, kembalikan saya ke dunia. Apa yang mereka inginkan ketika kembali ke dunia? La'alli amalu salihan fima tarak. Mereka ingin berharap, ingin kembali ke dunia untuk mengamalkan amalan-amalan soleh biar bisa menghapus dosa-dosa hari ini. Bisa? Apa jawab Allah Azza wa Jalla? Innaha kalimatun huwa qailuha. Perkataan mereka tidak bermanfaat sama sekali. Artinya apa? Tidak akan ada orang yang meninggal dunia kemudian gentayangan di dunia. Enggak. Lebih jelas lagi kita bacakan lagi surah Fatir ayat ke-37. Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijana. Mereka yang ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla yastarikhun, berteriak dengan suara keras. Apa yang mereka inginkan? Akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka ini. Untuk apa? Na'mal salihah, untuk beramal saleh. Berarti ini orang-orang fasik, orang kafir, orang munafik menyesal, minta kembali ke dunia sebentar saja untuk beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti apa yang telah saya lakukan. Apa jawab Allah Azza wa Jalla? Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkara wa ja'akumun nadir. Malah Allah bertanya, awalam nu'ammirkum, bukankah kami, kata Allah, telah panjangkan umur kalian? Dengan umur yang panjang itu kalian bisa mengambil contoh, bisa belajar yang banyak tentang hal-hal ketika Anda hidup di dunia. Lalu sekarang menyesal minta dikembalikan lagi ke dunia? Tidak, kata Allah. Fadukul adab, rasakanlah siksa yang pedih. Dua ayat ini, surah Al-Mu'minun dan surah Fatir, menunjukkan atau menjawab bahwa orang yang sudah meninggal, baik dia seorang beriman atau orang yang tidak beriman, ya, maka tidak bisa lagi kembali ke dunia, apalagi hanya untuk menjadi hantu, apalagi hanya untuk menjadi genderuwo, apalagi hanya untuk menjadi macam-macam lah ya.
yang tujuannya untuk menakut-nakuti manusia atau balas dendam. Wal'iyadzubillah. Lalu siapa itu yang menjelma? Itu qarin dari kalangan jin yang tidak beriman. Ya, qarinnya yang tidak beriman untuk apa? Untuk menyesatkan. Kata para ulama salaf, qarin itu kalau tuannya sudah meninggal dunia, maka kerabat-kerabatnya yang ada di rumah tersebut, ketika akidahnya tidak bagus, tauhidnya tidak bagus, imannya tidak bagus, maka akan didatangi, diganggu oleh qarin yang menjelma seperti tuannya. Kalau yang meninggal ayahnya seperti ayahnya, kalau yang meninggal kakeknya seperti kakeknya, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya qarin yang akan menyesatkan manusia. Jadi sekali lagi, hati-hati, itu bukan tuannya yang menjelma orang yang tertabrak, tetapi qarinnya dari jin kafir itu yang menjelma. Tujuannya apa? Sekali lagi, untuk menyesatkan manusia. Akhirnya ya banyak orang-orang yang ketika menjelma, kemudian tempat tersebut disirami bunga, bahkan tempat tersebut dikasih wewangian, tempat tersebut dikasih sesajen dan lain sebagainya. Ada yang lucu lagi, na'udzubillah, sampai bertanya kepada keluarganya, dulu bapak itu ketika masih hidup hobinya makan apa, kalau rokoknya rokok apa, kalau kopinya kopi apa, kemudian dipersembahkan di tempat tersebut. Berhasil jin itu menyesatkan manusia. Dan tidak cuma itu, dari pembicaraan terus terdengar, dibicarakan oleh orang banyak, bukan hanya 1, 2, 3. Walidullah, bahkan boleh jadi sekampung, sekota, senegara tahu ya akibat ulah seseorang ya yang membesar-besarkan qarinnya, padahal qarin tersebut ingin menyesatkan manusia. Kesimpulan ikhwatu iman, tidak ada di dalam beragama ini yang belajar bisa instan. Generasi yang mulia pun belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka pun juga belajar di majlis-majlis Nabi, di majlis para sahabat, tabi'in juga di majlis para tabi'in. Jadi kalau ada yang datang dengan instan mengajarkan bisa hafal Quran tanpa menghafal, hati-hati. Bisa talbis iblis, tipu daya iblis untuk menjerumuskan kita, wal'iyadzubillah. Semoga kita semua selamat sampai tujuan. Hari ini kita masih takdirkan ada di buminya Allah Azza wa Jal. Semoga Allah menjaga kita semua untuk bisa beramal soleh. Untuk apa? Berjalan menuju negeri akhirat. Dan semoga pintu untuk menuju akhirat, keluarnya roh dari jasad kita, Allah takdirkan kita semua bisa mengakhirinya dengan kalimatut thayyibah dan bisa lewat pintu gerbang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi